Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini, 17 September 2021 dengan tema Beda Fokus. Sebelum memulainya, mari kita bersaat teduh dulu. Untuk lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari PKJ 172 di heningnya malam ini. Tapi untuk ayat malamnya diganti dengan saat ini. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Di heningnya saat ini, tulus dan rendah hati, berteduh berdoa padamu, inilah bisikanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami boleh menjalani doa keluarga lagi, dan sebentar kami juga akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara hati kami, buka mata hati kami, agar firman-Mu dapat meresap ke dalam hati kami, dan dapat berguna dalam kami menjalani kehidupan di hari selanjutnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam doa keluarga edisi hari ini. Puji nama Tuhan, saya senang bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun secara virtual melalui media saat ini. Apa kabar? Saya berharap kita ada dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Namun kalau saat ini ada yang mengalami sakit ataupun keadaan yang kurang baik, kita semua berdoa, kita semua mendukung Bapak Ibu Saudara, dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa kembali pulih seperti sedia kala. Baiklah, saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bacaan kita pada saat ini adalah 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18.
1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Ini adalah bacaan yang cukup panjang. Untuk itu saya akan meringkasnya saja dan kemudian kita fokus pada nats pembimbingnya, yaitu dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bacaan ini secara menyeluruh, ini adalah kisah Elia yang pergi ke Gunung Horeb, ya. Ia adalah orang yang saat ini dalam bacaan ini adalah orang yang ketakutan. Mengapa dia takut? Karena dia takut diancam oleh Isabel, ya, yang mau membunuhnya. Dan kemudian dalam ketakutan ini ia juga kemudian Elia dikuatkan oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa alam, penampakan Tuhan yang terjadi dan menguatkan Elia. Dan judul renungan kita Bapak Ibu pada saat ini adalah beda fokus. Wah, beda fokus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan kisah Nabi Elia yang menumpas 450 nabi-nabi Baal. Wah, 450 nabi-nabi Baal. Ia dengan gagah berani, dengan iman yang berkobar-kobar, ya, berani menantang Baal beserta dengan nabi-nabinya yang sangat banyak itu. Ya, kalau kita baca bahkan sangat demonstratif ya. Ia kemudian bilang panggil lagi Baal, jangan-jangan dia lagi tidur gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya terjemahan aslinya, dari bahasa aslinya maksud saya, kata tidur itu ternyata bukan berkata jangan-jangan Nabi Baal lagi tidur, bukan. Bahkan terjemahan aslinya itu kita bisa artikan bahwa jangan-jangan Baal lagi ke toilet jadi nggak dengar ya gitu ya. Jadi sangat demonstratif ya kisah tentang Elia yang kemudian menumpas 450 nabi-nabi Baal tersebut. Nah, demonstrasi iman yang apik ini yang dilakukan oleh Elia dengan betapa hebatnya dia menunjukkan bahwa Tuhan dari Elia itu sangat hebat, dan memang Tuhan juga menggunakan peristiwa atau momentum itu untuk menunjukkan kuasanya Tuhan kepada orang-orang pengikut dewa Baal. Dan tetapi ya, yang menarik dari kisah ini, tidak lama setelah Elia melakukan tindakan yang spektakuler itu, kalau kita lihat ya, Elia justru setelah itu lari ketakutan hanya karena mendengar ancaman dari satu mulut wanita, bernama Isabel. Dari yang berani menghadapi 450 nabi-nabi Baal, Elia ciut ketika mendengar ancaman hanya dari satu orang saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa mungkin berhadapan dengan banyak orang atau banyak musuh Elia tidak takut, sementara menghadapi ancaman seorang wanita saja ia sangat takut? Dan mungkin itu yang terus menjadi pertanyaan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bacaan sebelumnya dari Raja-Raja, dari 1 Raja-Raja 18 ayat 21 pasal sebelumnya, di situ ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Elia berfokus kepada pekerjaan Tuhan, ya. Ia tidak rela melihat bangsa-bangsa Israel lebih lama berlaku timpang dan bercabang hati. Di situ kata-katanya Elia seperti itu ya. Ia menegur orang-orang Israel yang beda fokus
dan bercabang hatinya. Mau ke Tuhan atau mau ke Baal, ya. Itulah yang menjadi fokus Elia. Fokus Elia pada saat itu hanya kepada Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sebaliknya hal itu terjadi juga ternyata di dalam diri Elia ketika menghadapi ancaman dari Isabel. Elia berfokus kepada dirinya sendiri. Ia takut mati di tangan Isabel. Berfokus kepada diri sendiri membuat seorang Elia rapuh. Dan begitu juga dengan kita, saya kira. Ketika kita berfokus pada diri kita sendiri, sesungguhnya itulah yang membuat kita menjadi rapuh, lemah, dan mungkin kalah. Dan menariknya, kalau kita lihat, Tuhan kemudian tidak membujuk-bujuk Elia gitu ya, dengan kata-kata penghiburan. Justru demi menumbuhkan kembali semangat dari Elia, supaya dia bisa berani, Tuhan justru berkata di ayat 15 ya. Tuhan berkata, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik." Ini adalah sebuah perintah untuk menumbuhkan kembali semangatnya. Supaya apa? Supaya Elia berfokus kepada pekerjaan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam dirinya dan terus akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan disitulah kekuatan dan keberanian dari Elia kemudian ditumpukan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentulah orang-orang yang rapuh. Ya, bisa saja orang melihat kita sebagai orang yang kuat, gagah perkasa gitu ya di hadapan banyak orang, tetapi sebenarnya ya, kita adalah orang-orang yang juga rapuh. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita sangkali bahwa kita pun rapuh, kita pun lemah. Elia gagah menghadapi nabi-nabi Baal, akan tetapi toh juga lemah ketika mendengar sebuah ancaman. Dan sekiranya hari-hari kita saat ini mungkin kita merasa hati kita begitu rapuh, jiwa kita begitu lemah, dan mungkin saja kekalahan ataupun hal-hal yang tidak baik kita terus alami dalam kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semua diajak untuk kembali memeriksa diri kita. Apakah kita berfokus pada Tuhan atau jangan-jangan kita masih berfokus pada diri kita sendiri. Semakin kita melihat kepada diri sendiri, maka semakin kita merasa tidak berdaya. Dan jika kita ingin kembali menjadi kuat, berani, dan bersemangat, mulailah berfokus pada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Berfokus pada pekerjaan Tuhan membuat kita tidak lagi melihat kelemahan diri kita sendiri, tetapi kekuatannya yang senantiasa menyertai kita di tengah keadaan kita yang rapuh ini. Kiranya firman Tuhan kita pada saat ini menguatkan kita, dan kita juga diingatkan untuk terus berfokus kepada Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur padamu karena sampai saat ini Bapa masih memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami ingin berdoa untuk kelancaran proses pemilihan panatua agar dapat berjalan dengan lancar, dan juga para panatua dapat menerimanya dengan bersyukur
dan juga mau melayani jemaat di GKI Delima. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga ingin berdoa untuk kebaktian rayon agar dapat berjalan dengan lancar, dan di waktu acara kebaktian kami dapat merasakan kebersamaan walaupun hanya melalui Zoom dan juga YouTube. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga ingin berdoa untuk kebaktian minggu agar dapat berjalan dengan lancar walaupun hanya secara online atau virtual. Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah kami agar di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami juga dapat bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang selalu melindungi kami. Bapa, inilah doa syafaat kami. Dengar dan kabulkanlah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan dari NKB 143, Janji yang Manis, ayat 1 dan 2. Ibu bapak saudara sekalian, siapakah fokus kita? Diri kita sendiri atau Tuhan? Fokus kepada Tuhan menguatkan kita. Jangan lupakan janjinya yang manis. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.